Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Itkon Channel sekalian, bertemu lagi dengan saya. Kalau saat ini bahasan kita yaitu tentang kiat-kiat mengelola atau mengatur keuangan di saat pandemi dan juga saat bulan Ramadan seperti ini, ya. Kita ketahui, kita yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Seperti dalam surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yakinlah bahwa Allah lah yang memberikan rezekinya. Tapi perlu diingat juga, rezeki itu adalah amanah Allah. Maka bagaimana kita mengalokasikan amanah Allah ini sebaik mungkin? Makanya sangat penting siapapun orangnya, baik itu pengusaha ataupun bukan, seorang suami ataupun istri, seorang mahasiswa ataupun siapapun yang mereka masih memerlukan dan masih mengalokasikan dengan uang. Nah, ini ada beberapa tips yang mudah-mudahan bisa kita lakukan di kondisi pandemik seperti ini. Yang pertama adalah bahwa kita senantiasa apa yang disebut dengan mengatur gaya hidup. Sebelum ada pandemik atau sebelum Ramadan, biasanya kita mempunyai pendapatan yang besar sehingga kadang-kadang tidak mengatur jumlah pengeluaran, gaya hidup kita dengan berbagai merek yang terbaru dari gadget yang ada, atau kendaraan, ataupun hiburan, ataupun rekreasi. Dan biasanya yang tidak terasa adalah kita banyak pengeluaran-pengeluaran untuk makan di luar. Nah, seharusnya secara otomatis pada saat kondisi seperti ini kita akan lebih berhemat. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan di saat normal saat ini tidak kita lakukan, sehingga sudah sangat mengurangi terhadap pengeluaran-pengeluaran kita. Yang kedua adalah harus ada skala prioritas dalam pengeluaran keuangan. Saat ini prioritas utama adalah bagaimana kita bisa makan dengan baik, yaitu kebutuhan tentang pangan. Ya, prioritas pengeluaran yang utama setelah pangan apa? Kebutuhan pokok yang tidak bisa kita lepaskan. Kebutuhan akan listrik, kewajiban-kewajiban untuk bayar sekolah, dan juga PDAM atau kewajiban bayar hutang yang memang jadi skala prioritas yang harus jadi prioritas utama buat kita pada saat ini. Yang ketiga, yaitu hindari pengeluaran tetap yang berbiaya tinggi. Apa itu pengeluaran tetap yang berbiaya tinggi? Karena pada saat ini banyak sekali promo-promo yang ditawarkan oleh produsen-produsen, padahal kita tidak membutuhkannya pada saat ini. Misalkan promo HP keluaran baru, promo mobil baru dengan diskon besar-besaran, atau promo perumahan baru dengan diskon yang besar-besaran. Padahal secara prinsip saat ini kita belum memerlukannya atau kebutuhan ini tidak mendesak. Karena kalau kita sudah terikat, ya, dan di ACC oleh perbankan ataupun leasing, ini sudah otomatis akan mengikat kita untuk selalu membayar kewajiban tiap bulan, sementara keuangan kita lagi ada skala prioritas. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari untuk tidak tergiur dengan promo-promo yang ada. Kecuali memang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang memang ada promo dan kita perlukan, itu bisa jadi skala prioritas kita. Yang keempat, tadi, jangan mudah terjebak promosi. Semua produsen saat ini
luar biasa memberikan promo-promo, bahkan diskon, bahkan potongannya potongan gila-gilaan, ya. Ada yang sampai 50%, ya, potongannya. Agar apa? Mereka juga berkeinginan bahwa produk mereka bisa diserap oleh pasar. Tapi sekali lagi, kita sebagai konsumen tidak terjebak kepada konsumerisme. Karena melihat harganya murah, bisa dicicil, dan juga tanpa ada bunga atau tidak ada margin, apapun istilah-istilah pemasaran yang ditawarkan oleh produsen, jangan sampai kita terjebak kepada hal itu. Bisa jadi kita hanya menikmati barang itu beberapa saat aja nikmatnya, tapi kewajiban yang mengikat kita bisa jadi itu akan lama dan bahkan tahunan, sehingga kita akan kehilangan arah, skala prioritas tentang pengelolaan keuangan kita. Yang kelima, pastikan dari sekarang kita siapkan atau kita tidak mengganggu dana-dana darurat yang sudah disiapkan oleh kita. Ramadan saat ini, begitu banyak pengeluaran karena kita ngumpul di rumah. Ramadan sekaligus sekarang pandemi seperti sekarang ini yang belum menentu 3-6 bulan ke depan, kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau kita sudah menyiapkan dana darurat ini ataupun tidak mengganggu dana darurat yang sudah kita siapkan, mudah-mudahan kita akan lebih tenang. Bukan berarti kita tidak yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Dan yang keenam, pada saat sekarang ini berikhtiarlah. Selain pendapatan yang tetap yang kita dapatkan saat ini, kita juga berusaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Apa maksudnya? Kita tidak bisa menutup mata. Saat ini saja PHK terus bertambah dan diprediksi ketika terjadi penurunan atau terjadi inflasi dan juga penurunan tingkat PDB kita 1% saja itu akan mengakibatkan 300.000 karyawan ter-PHK. Dan yang terakhir, jangan sampai dilupakan, apalagi di bulan Ramadan, saatnya kita memperbanyak sedekah pada bulan ini. Tunaikan hak Allah. Jadi yang ketujuh, dalam pengelolaan keuangan ini, jangan lupakan hak Allah. Ada zakat fitrah nanti, jangan sampai kita makan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa, tapi ketika kita diminta untuk mengeluarkan zakat sebagai kewajiban orang muslim, kita enggan mengeluarkannya. Ada infak, ada sedekah, yakinlah bahwa dengan zakat, infak, sedekah, wakaf ini bagian filantropi Islam, maka kita akan yakin bahwa Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. 100, 700, bahkan tak terhingga Allah ganti rezeki kita. Itulah beberapa kiat dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh ketenangan, penuh keberkahan, tidak terlalu risau dengan masalah keuangan karena kita sudah siapkan kiat-kiat yang tadi, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan dilaksanakan oleh kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata atau tipsnya kurang menarik, tapi ini semata-mata hanya untuk berbagi dan semata-mata mengingatkan diri saya pribadi. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.